Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami segenap Parhalado menyampaikan salam kepada seluruh jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Kita setara di hadapan Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan Allah yang telah menjadikan kita seturut dan segambar dengannya. Kita puji Dia dengan perbuatan kita yang baik terhadap sesama dengan saling mengasihi, saling menerima, saling melengkapi terhadap kekurangan. Sebab itulah yang dikehendakinya dari kita. Marilah kita memuji dan bernyanyi bagi Tuhan Allah. Mari kita muliakan Dia melalui hidup kita. Melalui ibadah minggu ini, marilah kita bersekutu dengan Tuhan. Kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapan-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan 7. Di ayat 7 kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 4. Muliakan
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 3. Di ayat 3 nanti kita berdiri. Saudara yang terkasih, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami, Engkau menjadikan kami setara di hadapan-Mu, laki-laki dan perempuan, orang kaya dan orang miskin, orang pintar dan orang yang kurang pintar, orang dewasa dan anak-anak. Semuanya Engkau pelihara supaya hidup dari tangan pengasihan-Mu. Engkau menjadikan kami serupa dan segambar dengan-Mu, supaya kami menunjukkan kasih setia-Mu kepada seluruh dunia ini. Tetapi Tuhan, kami masih sulit menunjukkan sikap saling menerima, saling menolong dan saling mengasihi. Kami sering hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami sering tidak memperlakukan laki-laki dan perempuan setara di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami, kasihanilah kami. Jadikanlah kami penolong bagi orang lain. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami, pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami sungguh menderita. Kami menderita karena sampai sekarang masih bertambah-tambah orang yang sakit dan yang meninggal. Demikian juga karena perekonomian yang menurun. Banyak saudara kami yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Kasihanilah kami Tuhan. Engkaulah yang melenyapkan COVID-19 ini dari muka bumi ini. Engkaulah yang menyertai kami menjalani hidup ini, sehingga kami tidak putus asa, tetapi hidup dengan keyakinan dan pengharapan kepadamu. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami, kasihanilah kami. Jadikanlah kami penolong bagi orang lain. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami.
Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu sebuah berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu sebuah berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebab laki-laki berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan 3. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia
bersyukur, terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 3. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu hari ini, minggu ke-17 setelah Trinitatis, diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu.
manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada fenomena yang kita amati belakangan ini, bahwa orang-orang berlomba untuk menjadi orang yang terhormat. Dia ingin terhormat secara ekonomi, terhormat secara jabatan, terhormat secara sosial, ingin terhormat di semua tempat. Jadi ada kecenderungan orang-orang pada saat ini, karena ingin mencari rasa hormat ini, semua aspek dalam hidupnya dipergunakan untuk memanjat tangga sosial. Kalau dia punya uang, ia memakai uangnya untuk menempatkan dia di tempat yang terhormat, lebih terhormat dari orang lain. Kalau dia punya jabatan, dia menggunakan jabatannya untuk mencari tempat terhormat, lebih terhormat daripada yang lain. Semua aspek kehidupannya digunakan untuk mencari rasa hormat. Padahal tanpa kita sadari, sebenarnya ada hal yang sangat berharga dari diri kita ini, yaitu imago Dei, kesegambaran kita dengan Allah. Inilah yang pertama yang mau kita lihat dari khotbah hari ini, bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Allah, segambar dengan Tuhan. Kesegambaran dengan Tuhan tentu adalah hal yang sangat berharga. Karena itu tanpa usaha kita untuk menaiki tangga sosial, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang berharga, orang-orang yang sangat penting di hadapan Allah. Apalagi kita manusia, ketika dalam proses penciptaan kita tidak diciptakan dengan sembarangan. Kalau kita tadi membaca firman Tuhan, manusia itu diciptakan dengan perencanaan yang rapi. Jadi manusia itu tidak diciptakan dengan hanya ucapan, tetapi kita dibentuk sedemikian rupa, baru kemudian ditiupkan nafas kehidupan, barulah kita tercipta. Jadi sekali lagi kita ini manusia diciptakan dengan perencanaan yang rapi. Dan biasanya sesuatu yang direncanakan dengan matang dan rapi adalah sesuatu yang berharga dan penting. Jadi dari proses penciptaan saja sebenarnya sudah terlihat keberhargaan dan keterhormatan kita itu. Jadi siapapun kita sebenarnya, siapapun Anda dan apapun keberadaan Anda, seharusnya kita melihat diri kita itu sebagai seseorang yang berharga. Jadi jangan turunkan harga diri Anda, jangan turunkan kehormatanmu dengan mengukur dirimu dari sudut pandang dunia.
dari sudut pandang materi, dari sudut pandang sosial, dari sudut pandang pendidikan. Karena jika Anda menilai diri Anda dari sudut pandang itu, maka itu sama saja sebenarnya kita sedang merendahkan diri kita. Sebab tadinya kita sudah berharga di mata Tuhan, jadi ukurannya adalah Tuhan, sudut pandang Tuhan, kemudian kita menggantinya dengan sudut pandang duniawi. Ini adalah usaha yang justru menurunkan harga dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal kedua yang menunjukkan bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan adalah dari urutan penciptaan. Jadi sebelum manusia diciptakan, segala sesuatu telah diciptakan Allah terlebih dahulu. Jadi kita sudah disediakan lingkungan, sudah disediakan juga kebutuhan. Tuhan menciptakan tanah, laut, udara, kemudian binatang di air, di darat, di udara, tumbuh-tumbuhan, semua yang menjadi kebutuhan dan yang bisa menjadi lingkungan hidup manusia telah diciptakan. Baru setelah itu, kemudian manusia diciptakan. Artinya, kebutuhan kita telah dicukupkan, telah disediakan lebih dahulu, baru kemudian Allah menciptakan kita. Saudara-saudara, hal ini juga sebenarnya mengajarkan kita bahwa diri kita ini jauh lebih berharga dari kebutuhan-kebutuhan itu. Sekali lagi, kebutuhan itu telah disediakan terlebih dahulu, barulah kita. Karena itu kebutuhan hidup kita itu tidaklah lebih berharga dari diri kita. Karena itu ini juga pesan, jangan sampai menurunkan harga dirimu hanya untuk memenuhi kebutuhanmu, apalagi memenuhi keinginanmu. Jangan sampai keinginanmu, kebutuhanmu, kemudian merendahkan kehormatan dan keberhargaanmu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sudut pandang kehormatan dan keberhargaan kita itulah tema kita di minggu hari ini bisa kita renungkan bersama. Tema minggu kita adalah setara di hadapan Tuhan. Di dalam proses penciptaan tadi kita katakan bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah atau imago Dei. Banyak orang berpikir bahwa kesetaraan kita di hadapan Tuhan itu adalah soal fisik. Wah, itu tidak mungkin. Karena bagaimana mungkin rupa kita, bentuk fisiologis kita yang beragam ini bisa dikatakan segambar. Jadi sebenarnya kesegambaran kita itu bukan kesegambaran fisik, tetapi kesegambaran yang lain. Ada 3 hal sebenarnya yang menjadi kesegambaran kita dengan Allah. Yang pertama, kesegambaran kita adalah kesegambaran dalam hal mental. Manusia adalah makhluk yang rasional, yang berakal budi dan berkehendak bebas. Ciptaan yang lain tidak memiliki ini. Ciptaan yang lain, binatang dan tumbuhan itu tidak rasional, tidak berakal budi, dan tidak berkehendak bebas. Tetapi manusia diciptakan menjadi manusia yang rasional, yang berakal budi dan berkehendak bebas. Kesegambaran Allah adalah di dalam akal budi dan kehendak bebas kita itu. Kemudian yang kedua, kesegambaran kita adalah di dalam hal moral. Manusia diciptakan dalam kebenaran dan dalam kepolosan yang sempurna. Kita diberikan hati nurani yang menjadi kompas moral kita. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang diciptakan dengan ketidakadilan, dengan ketidakbenaran, tetapi dicipta dengan kebenaran dan kepolosan. Dicipta menjadi makhluk yang bermoral. Karena itu sebenarnya dari dasarnya manusia itu diciptakan untuk membenci yang jahat.
dan berpihak kepada yang benar. Dan kalau kita menyadari itu sampai sekarang sebenarnya itu masih terbawa dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita menonton film, tidak ada orang yang berpihak kepada pemeran jahatnya, pemeran antagonisnya. Biasanya orang selalu berpihak kepada yang melakukan kebenaran, pemeran protagonisnya. Kenapa kita lebih suka? Karena memang itulah bagian yang paling dalam dari diri kita. Bagian dari hati nurani kita ini yang diciptakan untuk mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Yang ketiga, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah secara sosial. Jadi manusia itu diciptakan untuk bersekutu. Tidak ada seorang pun yang dicipta untuk menyendiri. Itulah sebabnya ketika Tuhan melihat Adam sendiri, dia berkata tidak baik seorang manusia itu seorang diri. Artinya Tuhan sebenarnya ingin manusia itu menjadi makhluk ciptaan yang bersekutu. Ini juga masih terbawa dalam kehidupan kita sampai sekarang kalau kita mau menyadari bahwa kita ini cenderung mencari teman. Teman duduk, teman ngobrol, teman untuk berbagi perasaan, berbagi pikiran dan lain-lain. Karena memang bagian paling dasar dari diri kita, kesegambaran kita dengan Allah itu, kita dicipta untuk menjadi makhluk yang bersekutu. Kalau kita melihat anak kecil yang lucu juga, kita cenderung ingin memeluknya, ingin menggodainya, ingin menciumnya, ingin mencubitnya dan segala macam. Sebagai bentuk dari rasa sayang kita, perhatian kita yang tulus ke dia. Ini juga adalah gambaran dari keinginan kita untuk bersekutu. Demikian juga ketika kita bersekutu di dalam ibadah. Sebenarnya ini adalah tanda kesegambaran kita dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak lagi memiliki teman, kalau ada orang yang sudah kehilangan kasih sayang, kalau ada orang yang sudah tidak ingin lagi bersekutu dengan yang lain, tidak ingin lagi datang ke dalam ibadah, jangan-jangan dia telah kehilangan kesegambarannya dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal kesegambaran ini, karena kita bukan tadi dikatakan dicipta segambar itu bukan secara fisik, bukan secara fisiologisnya, oleh karena itu tentu tidak ada dasar bagi seseorang untuk membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia. Apalagi antara dalam hal ini laki-laki dan perempuan. Karena walaupun fisik kita berbeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi sekali lagi kita adalah sama-sama memiliki kesegambaran dengan Allah. Tadi kita sudah katakan dalam hal mental, moral, dan juga secara sosial. Jadi Tuhan tidak membedakan kesegambarannya itu dengan mengatakan misalnya gambar saya adalah laki-laki, gambar saya adalah perempuan. Tidak, tetapi dari hal yang kita sebutkan tadi. Karena itu jika tema minggu kita hari ini mengatakan bahwa kita ini semua setara di hadapan Tuhan, inilah dasarnya salah satu. Kita setara karena kita sama-sama segambar dengan Allah, bukan dari bentuk fisiknya, tetapi dalam hal mental, moral, dan sosialnya. Kemudian yang kedua, kepada manusia itu diberikan tugas dan tanggung jawab yang sama. Jadi kita setara di dalam tugas dan tanggung jawab. Apa tugas dan tanggung jawab kita? Tugas dan tanggung jawab kita adalah untuk memelihara semua ciptaan. Jadi pekerjaan tanggung jawab untuk memelihara ciptaan itu tidak diberikan hanya kepada satu jenis kelamin. Bukan hanya kepada laki-laki atau bukan hanya kepada perempuan, tetapi kepada manusia.
Dalam hal ini berarti tanggung jawab kita di dalam pekerjaan, di dalam tanggung jawab dalam memelihara ciptaan adalah sama. Ini juga menjadi dasar untuk menentang semua sikap yang membeda-bedakan pekerjaan dari sudut pandang gender. Jadi misalnya ada orang yang mengatakan pekerjaan ini cocoknya untuk perempuan, pekerjaan ini cocoknya untuk laki-laki, tidak boleh dilakukan oleh gender yang lain. Karena dari awal pun Tuhan telah memberikan tanggung jawab yang sama untuk dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Itu sebabnya di nas kita hari ini dikatakan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu menjadi pasangan yang sepadan. Pasangan yang sepadan. Penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan kalau dalam bahasa aslinya disebut ezer kenekdo. Ezer kenekdo. Ezer artinya adalah yang membantu, yang menyemangati, yang menutupi kekurangan. Sedangkan kenekdo artinya adalah seorang yang ulung, yang ahli. Jadi kalau ezer kenekdo atau penolong yang sepadan, sebenarnya dalam bahasa yang lain bisa dikatakan adalah penolong atau mitra yang sama ulungnya, sama ahlinya. Jadi ketika Tuhan menciptakan perempuan, dia diciptakan sama ulungnya dengan laki-laki. Sama kemampuannya, sama moralnya, mentalnya, dan sosialnya. Walaupun fisik berbeda, tetapi kita diciptakan sama ulungnya. Karena kita sama-sama ulung, tentu tidak ada dasar untuk kita membeda-bedakan, apalagi sampai merendahkan satu gender tertentu. Apalagi kalau kita sampai kepada sikap yang diskriminatif. Hanya oleh karena berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda rambut, berbeda warna mata dan semuanya, menganggap seseorang itu lebih tinggi atau lebih rendah. Sekali lagi, kita ini diciptakan dengan tanggung jawab yang sama, kita diciptakan dengan keulungan atau kemampuan yang sama, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks HKBP, di konvensi HKBP ada penekanan mengenai kesetaraan ini. Penekanan konvensi HKBP mengenai kesetaraan disebut laki-laki dan perempuan adalah setara. Kemudian suami dan istri adalah mitra. Jadi bukan pimpinan dan bawahan. Mitra untuk bekerja sama. Kemudian konvensi HKBP juga menekankan laki-laki dan perempuan punya hak waris yang sama. Kalau dulu dan banyak kebiasaan dari suku-suku bangsa, di suku manapun itu seakan-akan laki-laki itu diutamakan. Yang mendapat hak warisan adalah laki-laki dan perempuan tidak. Tetapi konvensi HKBP berdasar pada Alkitab, berdasar pada firman Tuhan yang kita baca tadi, mengatakan laki-laki dan perempuan punya hak waris yang sama. Karena apa? Karena kita setara, sama ulungnya. Karena apa? Karena kita memiliki tanggung jawab yang sama. Demikian juga di dalam konvensi HKBP ditekankan bahwa pekerjaan tidak membeda-bedakan jenis kelamin. Jadi tidak ada pekerjaan yang dikhususkan untuk perempuan atau pekerjaan yang dikhususkan untuk laki-laki. Semua memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan itu. Dan di konvensi HKBP juga ditekankan bahwa gereja HKBP menolak segala jenis perbudakan dan menolak segala jenis diskriminasi. Atas dasar kita semua ini adalah setara, sepadan, dan dicipta segambar dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita mengimani dan mengamini
dan menghidupi kesetaraan kita dengan Allah, kesegambaran kita dengan Allah dan kesetaraan kita sesama manusia, tentu kita harapkan dunia kita akan berdamai. Dunia kita akan nyaman. Karena kita semua sama-sama berada di level yang sama. Yang menjadi masalah belakangan ini adalah ketika orang berlomba untuk lebih dihormati. Berlomba untuk memanjat tangga sosial. Sehingga ada kecenderungan untuk merendahkan dan mengorbankan orang lain. Ini bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan menginginkan kita semuanya bekerja sama, bersekutu, saling merangkul. Karena kita memiliki kemampuan dan kebutuhan yang sama. Inilah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia untuk menebus dunia ini. Dia tidak hanya datang kepada satu suku bangsa tertentu, tetapi dia datang untuk semua orang. Dan nanti jika dia juga datang untuk menghakimi dunia ini, dia tidak akan hanya menghakimi suku tertentu, tetapi menghakimi semua orang. Siapa yang taat kepada Tuhan, yang memelihara dan mempertahankan kesegambarannya dengan Tuhan, maka dialah yang akan dibawa ke dalam kehidupan. Barang siapa yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dialah yang akan masuk ke dalam keselamatan. Bukan karena dia gender tertentu atau karena dia suku bangsa tertentu. Ingatlah, Tuhan mencintai kita semuanya. Tuhan menciptakan kita setara. Oleh karena itu, anggaplah semua orang lain setara dengan Anda. Hormatilah orang lain, siapapun dia, hormatilah. Dan siapapun Anda, ingat Anda itu berharga bagi Tuhan. Jangan biarkan seorang pun menganggap Anda rendah. Sebab kita semuanya adalah sama-sama makhluk yang berharga di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini menyapa kami bahwa kami Engkau ciptakan segambar dengan Tuhan. Bukan segambar dalam hal fisiknya, tetapi segambar di dalam aspek moral, mental, dan juga sosialnya. Dan juga Tuhan menciptakan kami setara, sama-sama memiliki tanggung jawab, sama memiliki kemampuan, sama-sama memiliki keulungan. Oleh karena itu, Tuhan mengharapkan kami untuk bekerja sama, bukan untuk saling mendominasi, bukan untuk saling mengalahkan, tetapi bekerja sama, saling membangun, saling memotivasi. Terima kasih Tuhan karena Engkau juga datang menjadi keselamatan, memberikan keselamatan kepada semua orang, kepada semua makhluk, bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi Engkau datang untuk dunia. Biarlah Tuhan yang benar-benar masuk ke dalam hati kami untuk mengingatkan kami akan keselamatan kami itu. Dan ingatkan juga kami agar kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan semua orang. Tidak mendominasi mereka, tidak melecehkan, merendahkan mereka, apalagi sampai menyakiti mereka. Tetapi kami saling menolong dan saling membangun, tidak saling menyakiti. Terlebih Tuhan di masa pandemi ini, kami butuh pertolongan-Mu, karena Tuhan mencintai kami semuanya. Karena itu tolonglah kami, tolonglah gereja-Mu, tolonglah bangsa kami, tolonglah dunia ini, agar pandemi ini segera berlalu. Karena kami adalah makhluk yang Engkau cintai, yang Engkau kasihi, yang segambar dengan Engkau. Jangan biarkan apapun yang datang untuk menyakiti dan membuat kami kesusahan. Ampuni kami dari segala kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256, ayat 1 dan ayat 3, sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Salam.